Selamat pagi Bapak Ibu sedang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji nama Tuhan karena kasih dan kebaikan Tuhan. Dia memberikan kita kesehatan walaupun cuaca tidak baik, hujan tidak mengurungkan niat kita untuk tetap datang beribadah kepada Tuhan. Sebelum mulai ibadah kita, saya mengajak kita semuanya untuk menundukkan kepala. Kita akan bersama-sama mengambil saat teduh. Saat teduh kita mulai. Hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya langit, segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Amin. Satu sudah selesai. Saya mengundang Bapak Ibu sedang jemaat untuk bangkit berdiri bersama. Mari kita bersama-sama mengawali akan seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka buku pujian PPK kita nomor 22. Puji-pujian nomor 22. Tuhan Yesus Gembalaku. Bapak Gembala Sidang. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau telah memberkati dan melindungi kami. Dan terima kasih pada hari ini Engkau memberi kesempatan kepada setiap kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini dalam pimpinan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka buku pujian PPK kita nomor 33. Puji-pujian nomor 33. Muliakanlah namanya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bersama orang-orang percaya di seluruh dunia, sebagai wujud iman percaya kita kepada Allah Tritunggal, marilah kita bersama-sama mengakui pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang-orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita masih memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka buku pujian PPK kita nomor 207. Puji-pujian nomor 207, dari kutub ke kutub. Kutub selatan ke kutub utara.
tinggalkan sejenak puji-pujian kita. Kita akan masuki pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 hingga ke 26. Kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 hingga ke 26. Jika sudah mendapatkannya, seperti biasa kita akan membaca secara bergantian. Saya akan memulai ayat yang berbilangan ke-12, dilanjutkan sedang jemaat bilangan 13. Kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 hingga ke 26. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, nada mereka keluar atas, tempat mereka berjumpa. Mereka dia Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon alias Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari itu berdirilah Petrus mendengarkan saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantara Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Akal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai pada hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas, dari Yerusalem bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini, Untuk menerima jabatan pelayanan yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh di tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Amin. Sedang jemaat dipersilakan duduk kembali. Demikian jauh pembacaan nas Alkitab kita pada pagi hari ini. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka buku pujian PPK kita nomor 171. Puji-pujian nomor 171. Pandanglah pada Yesus.
kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberi kesempatan bagi setiap kami, sehingga kami boleh memanjatkan pujian ke hadirat Tuhan. Biarlah pujian yang telah kami sampaikan boleh berkenan di hati Tuhan. Saat ini kami juga rindu untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Mohon kiranya Tuhan menolong setiap kami, agar kami dapat memahami firman Tuhan yang kami pelajari pada pagi hari ini. Dan biarlah melalui firman-Mu, Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi sidang jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melihat bagian firman Tuhan di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Hosea. Kitab Hosea pasal yang ke-11. Hosea pasal yang ke-11. Kita akan lihat dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Hosea pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Jika kita sudah mendapatkan bagian ini, saya akan membaca bagi setiap kita semuanya. Hosea pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel. Ketika Israel masih muda, ku kasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal, dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Masakan aku membiarkan engkau hai Efraim, menyerahkan engkau hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Zeboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Mereka akan mengikuti Tuhan, ia akan mengaum seperti singa. Sungguh ia akan mengaum, maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat. Seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam kitab Hosea pasal 1 ayat 1, maka kita lihat di sana bahwa Nabi Hosea ini melayani ya. Di dalam zaman ada 5 raja pada waktu itu. Ya, kita lihat Hosea pasal 1 ayat yang ke-1. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ada 5 raja pada waktu itu memerintah, baik yang ada di Israel maupun yang ada di Yehuda. Dan Hosea melayani sebagai nabi pada waktu itu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat tema dari kitab Hosea, maka kita menemukan bahwa kasih Allah melebihi dari segala sesuatu, bahkan pelanggaran dari bangsa Israel sekalipun. Nah, kita lihat di dalam Hosea pasal 11 yang barusan kita dengar tadi, yang barusan saya bacakan bagi kita semuanya dari ayat 1 sampai 11.
Kalau kita memperhatikan di sana, maka kita akan melihat ada beberapa hal yang sangat penting untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Sehingga kita semuanya boleh memutuskan dalam hidup ini untuk hidup sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan, taat dan setia di dalam mengiring Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat 1 sampai ayatnya yang keempat di dalam pasal 11 ini menceritakan tentang bagaimana dosa dari bangsa Israel itu. Ketika mereka melawan Tuhan, menyakiti, mendukakan hati Tuhan. Di dalam ayat 1 di sana dikatakan, ketika Israel masih muda, ku kasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Ayat 2, makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar domba kepada patung-patung. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat bagaimana firman Tuhan ini mengisahkan bagaimana mereka dibebaskan dari penindasan di tanah Mesir. Selama 430 tahun mereka ditindas di Mesir. Lalu melalui Musa, Tuhan membebaskan mereka, membawa mereka keluar dari Mesir. Ya. Tetapi kita lihat apa yang orang Israel perbuat ketika mereka sudah mendapatkan keselamatan dari Tuhan, dilepaskan dari penindasan bangsa Mesir. Apakah mereka bersyukur? Apakah mereka taat dalam mengiring Tuhan? Tidak. Sebaliknya, mereka semakin mendukakan hati Tuhan. Ayat 2 menjelaskan hal itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Bayangkan di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalimat ini menjelaskan kepada kita, ya Tuhan ingin supaya mereka dekat, tetapi semakin dipanggil mereka semakin menjauh. Hal ini sungguh-sungguh menyakiti hati Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kemudian bagian B mengatakan mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Kalau kita meneliti di dalam kitab Keluaran pasal 20, hal yang sangat utama dan sangat penting pada waktu itu disampaikan dalam 10 hukum bagian awal, yaitu jangan ada ilah lain di hadapanku. Tuhan tidak mau ada yang lain yang disembah selain Tuhan. Tetapi apa yang dibuat bangsa Israel ini sungguh-sungguh menyakiti hati Tuhan. Mereka tidak lagi beribadah kepada Tuhan, tapi mereka menyakiti hati Tuhan dengan mempersembahkan korban kepada Baal dan juga memberikan dan membakar korban kepada patung-patung yang saat itu disembah oleh bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan. Di sini menjelaskan betapa jatuhnya, betapa dalamnya dosa-dosa dari bangsa Israel pada waktu itu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita merenungkan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, bagaimana Tuhan telah menolong kita semuanya, membebaskan kita dari kutuk dosa, dari kuasa dosa, oleh karena kematian Yesus di kayu salib bagi setiap kita. Seharusnya kita hidup berkenan di hati Dia. Namun apa yang kenyataan yang kita buat di hadapan Tuhan? Seringkali kita mendukakan hati Tuhan. Kita membelakangi Tuhan seperti yang dituliskan di dalam Hosea pasal 11 ini. Mereka tidak mau bertobat. Dan kita seringkali juga tidak mau bertobat. Seharusnya kita mengucap syukur. Seharusnya kita memuji dan meninggikan Tuhan. Tapi sebaliknya, kita mempermalukan Tuhan dalam kehidupan kita. Memang kemuliaan Tuhan tidak bisa diubahkan oleh keadaan apapun. Tuhan tetap mulia, Tuhan tetap maha tinggi. Sekalipun banyak orang berdosa, Tuhan tetap maha tinggi. Tuhan tidak terpengaruh oleh keadaan manusia. Tetapi hati Tuhan didukakan oleh perbuatan anak-anak Tuhan yang mendukakan hati Dia. Dalam ayat 3 dikatakan, padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku, tetapi mereka tidak mau insaf, bahkan aku menyembuhkan mereka. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, LAI di sini memberikan judul kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel. Apa itu kedegilan? Ketika saya bertanya kepada anak-anak remaja, apa itu degil? Oh, degil itu nakal, Pak. Ya, boleh. Ya.
Degil itu bandel, Pak. Ya, boleh juga. Ya. Di sini bangsa Israel, orang Israel disebut ya degil, ya, kedegilan orang Israel, tegar tengkuk, ya, tidak mau datang kepada Tuhan untuk mentaati firman Tuhan. Mereka degil. Sudah berkali-kali mereka sudah melawan Tuhan dan dihukum. Ketika mereka sadar dipulihkan. Ketika mereka jatuh lagi dalam dosa dihukum lagi. Tapi mereka tidak mau insaf. Mereka terus menerus melakukan hal yang sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah dosa bangsa Israel. Dan kebanyakan anak-anak Tuhan juga mengalami hal yang sama, melakukan hal yang sama. Lalu bagian yang kedua, kita lihat di dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka. Sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka. Akan memusnahkan palang-palang pintu mereka. Dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akibat dari dosa-dosa yang dibuat oleh bangsa Israel adalah hukuman atas dosa-dosa mereka. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab menjelaskan kepada kita satu hukum, yaitu tabur tuai. Apa yang ditabur itu akan dituai bagi orang yang tidak mau bertobat. Kalau Anda menabur cabai, jangan harap menuai pisang. Ya, yang tumbuh akan cabai karena yang ditabur adalah benih cabai. Ya. Kalau Anda menabur itu buah semangka, ya, tidak mungkin akan tumbuh durian. Ya. Apa yang ditabur itu yang akan kita tuai. Bangsa Israel menabur dosa, mendukakan, menyakiti hati Tuhan. Maka mereka harus mengalami hukuman daripada dosa-dosa mereka itu. Dikatakan mereka harus kembali ke tanah Mesir. Apa maksudnya? Harus diperbudak lagi. Ya. Dan Asyur akan menjadi raja mereka. Sebab mereka menolak untuk bertobat. Mereka harus ada dalam pembuangan. Bangsa Israel dibuang di Babel dan di Asyur. Dan mereka sangat menderita. Jika mereka tetap hidup dalam dosa mereka, mereka harus kembali di dalam perbudakan, di dalam penindasan itu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu penderitaan, suatu sakit penyakit, itu ada beberapa sebab. Pertama, mungkin karena serangan bakteri atau virus atau kuman. Kedua, mungkin itu adalah cobaan dari iblis. Ketiga, mungkin itu ujian daripada Tuhan untuk melihat sejauh mana iman kita. Tetapi yang keempat, mungkin karena dosa-dosa orang itu sendiri. Sehingga dosa itu berakibat fatal yang menyerang kepada orang-orang itu. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika kita mengalami sesuatu, ya, kesulitan, penderitaan mungkin ya itu menimpa kita. Mari kita introspeksi diri kita. Apakah ada hal yang harus saya akui di hadapan Tuhan? Bangsa Israel melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, mendukakan hati Tuhan, dan mendukakan hati sesama mereka, sehingga mereka harus dihukum oleh karena dosa mereka. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 8 sampai 9. Mari kita lihat bagian ini. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Adma, membuat engkau seperti Zeboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Kita lihat, walaupun bangsa Israel berdosa di hadapan Tuhan, berkali-kali mendukakan hati Tuhan, dan bangsa Israel harus dihukum karena dosa-dosa mereka, namun kasih Tuhan mengatasi semua.
Kasih Tuhan adalah kasih yang agape. Agape, kasih yang agape, kasih yang walaupun Anda menyakiti hati Tuhan, tapi kasih Tuhan tidak lepas dalam kehidupan Anda. Walaupun Anda harus dihukum karena dosa-dosa Anda yang Anda lakukan, tapi kasih Tuhan tetap berlaku dalam hidup Anda. Dan ini yang dimaksudkan dari ayat 8 dan ayat 9. Ya. Dikatakan hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Dan juga dikatakan di dalam ayat firman Tuhan, aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saya kembali dan kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes berbicara mengenai kedatangan Tuhan Yesus, inkarnasi Tuhan Yesus ke dunia ini, ayat itu mengatakan, aku datang bukan untuk menghakimi dunia, tapi aku datang untuk menyelamatkan. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan. Memang Yesus datang karena dosa umat manusia yang begitu besar, yang sudah menyeluruh di seluruh dunia ini, sehingga tidak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat dosa. Untuk itulah Yesus datang ke dunia, menyatakan kasih-Nya. Tapi Dia datang bukan untuk menghakimi dunia. Dia datang bukan untuk menghukum Anda, tapi Dia datang untuk menyelamatkan Anda. Kasih Allah begitu besar. Oleh sebab itu sangat beralasan jika Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia memang mengasihi saudara dan saya. Dia mengasihi seluruh dunia ini. Walaupun kita sudah berdosa, tetapi Allah mengasihi kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita teringat pengajaran Tuhan Yesus, kasihilah musuhmu, ini bukan pelajaran yang kosong. Ini sudah diterapkan oleh Allah sendiri. Dia mengasihi orang yang sudah mendukakan hati Tuhan. Dia mengasihi orang-orang, manusia-manusia yang sudah melawan Tuhan, dengan menyerahkan anaknya yang tunggal mati di kayu salib bagi saudara dan saya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini inti dari isi Hosea, kitab Hosea. Kasih Allah mengatasi pemberontakan umat manusia. Kemudian kita lihat yang keempat, mereka akan mengikuti Tuhan, ayat 10 dan 11. Mereka akan mengikuti Tuhan, Ia akan mengaum seperti singa. Sungguh, Ia akan mengaum. Maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat, seperti burung dengan gemetar dari tanah, datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ayat ini berbicara, yaitu ketika ada orang bertobat, mengikuti seruan dari Tuhan. Ketika mereka bertobat, apa yang terjadi? Mereka akan dipulihkan. Mereka tidak akan lagi dihukum, tetapi mereka akan dipulihkan kembali. Yohanes pasal 5 ayat 24 akan saya bacakan bagi setiap kita dalam bagian ini. Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tak ada yang lepas dari dosa. Kita tidak ada yang tidak pernah berbuat dosa. Tetapi bila kita mau bertobat dengan sungguh, datang kepada Tuhan, menerima Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka akan ada pemulihan di dalam hidup ini. Anda tidak turut dihukum, sebab Anda sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Ini yang dijanjikan oleh Tuhan. Kembali dalam nas kita Hosea pasal 11 ayat 10 dan 11, ada pemulihan bagi mereka yang mau bertobat. Ada pemulihan bagi mereka yang mau datang kepada Tuhan.
Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, alangkah indahnya persekutuan dengan Tuhan yang digambarkan di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 20. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Orang yang bertobat akan dipulihkan. Orang yang meninggalkan dosa untuk datang pada Tuhan akan dipulihkan. Oleh sebab itu jangan mengeraskan hati Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mungkin selama ini kita masih mengeraskan hati, membelakangi Tuhan. Kita dipanggil Tuhan, kita bukan datang tapi makin menjauhkan diri dari Tuhan. Maka hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita, menyatakan kasih-Nya kepada Anda semuanya, kepada saya juga, kepada semua orang, supaya datang kepada Dia. Dan kalau kita mau bertobat, Tuhan akan pulihkan itu. Tidak ada dosa yang begitu besarnya sehingga tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Jika kita datang kepada Dia, maka Tuhan akan pulihkan. Tuhan akan ampuni kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan bagian firman Tuhan. Ada dosa, ada hukuman. Allah mengasihi kita, dan kalau kita mau bertobat, Tuhan pulihkan kita. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Mari kita terapkan dalam hidup ini. Dalam Matius pasal 7 ayat 24 mengatakan, orang yang mendengar akan perkataanku dan melakukannya, itu seumpama orang yang membangun rumahnya di atas batu. Ketika ada angin ribut, ada air yang menghempaskan rumah itu tetap kokoh sebab didirikan di atas batu. Tetapi kalau orang mendengar perkataan Tuhan tapi melupakannya, orang itu seperti membangun rumah di atas pasir. Ketika ada penganiayaan, ketika ada angin ribut, ketika ada air yang menerjang rumah itu, maka rumah itu akan roboh karena didirikan di atas pasir dan rusak berat, hebatlah kerusakannya. Saya tidak ingin ketika kita pulang dari tempat ini, kita melupakan firman Tuhan yang telah kita dengar. Mari kita terapkan, mari kita lakukan dalam hidup ini. Datang pada Tuhan, dan Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan berkati saudara-saudari semua. Firman Tuhan ini kiranya memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami baca, kami dengarkan pada pagi hari ini. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami gagal dalam melakukan firman-Mu. Seringkali kami mendukakan dan menyakiti hati Tuhan, bahkan menyakiti hati sesama kami. Oleh sebab itu kiranya Tuhan mengampuni kami dan mampukan kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian. Terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semuanya. Bila apa yang telah disampaikan boleh memberkati kita sehingga kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka buku pujian PPK kita kembali. Puji pujian nomor 177. Puji Hu. Kepada yang bertugas dipersilakan.
puji-pujian kita. Selanjutnya kita akan memasuki doa syafaat. Adapun pokok-pokok doa syafaat kita yaitu pertama, kita berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, kita berdoa untuk penginjilan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Yang ketiga, kita berdoa untuk gembala sidang, majelis dan aktivis gereja. Yang keempat, kita berdoa buat jemaat baik dari segi kerohanian, kesehatan dan ekonomi. Kita akan berdoa bagi mereka yang sakit, yaitu Bapak Aliong, Bapak Andreas Rudian, Bapak Pesujan, Saudara Aliong, Ibu Mujiati, dan Bapak Acion. Yang kelima, kita berdoa untuk perkembangan TK Makedonia. Dan yang terakhir, kita berdoa untuk persembahan. Minta kesediaan Bapak Dr. Edi Sinulaya yang pemimpin dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala berkat anugerah-Mu. Terima kasih juga Tuhan buat kasih-Mu, kebaikan-Mu, cinta-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau, Allah yang mengasihi kami dan membuktikan kasih itu melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Tuhan Yesus, pada pagi hari menjelang siang ini kami berdoa untuk bangsa negara ini Tuhan. Engkau berkati para pemimpin bangsa negara ini Tuhan di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Berikan hikmat dan kebijaksanaan-Mu Tuhan, sehingga pemerintah dapat dengan bijak untuk mengatasi pandemi ini Tuhan. Demikian juga para ilmuwan bisa menemukan vaksin, demikian juga obat secepatnya Tuhan, sehingga aktivitas dapat bisa kembali normal seperti biasa. Berkati para pemimpin kami Tuhan dan bangsa negara ini Tuhan. Biarlah bangsa negara ini Tuhan dapat semakin maju, semakin berkembang, dan nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk penginjilan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Engkau berkati Rabi pimpin, berkati badan-badan misi yang ada, penginjilan-penginjilan yang ada untuk menjangkau suku-suku yang tertinggal Tuhan. Engkau berkati Rabi pimpin, biarlah semakin banyak jiwa yang rindu dan haus akan Tuhan. Di tengah pandemi yang menimbulkan kecemasan ini Tuhan, kami menyadari bahwa kami bisa tenang kalau ada Tuhan Yesus di dalam hati dan kehidupan kami. Berkati kami semua yang ada di sini Tuhan, demi juga badan-badan penginjilan yang ada, juga tim misi yang ada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga doa untuk gembala sidang, majelis dan aktivitas gereja. Engkau berkati rapi pimpin, berkati dalam siap pergumulan jemaat-Mu yang ada di sini Tuhan, juga hamba-Mu. Biarlah kehadiran yang ada Tuhan menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di dalam keadaan kondisi perekonomian yang semakin menurun Tuhan. Engkau berkati rapi pimpin, biarlah di dalam kondisi ekonomi yang lesu Tuhan, kami tetap berpengharapan, tetap bersandar kepada Tuhan, karena kami tahu bahwa segala sesuatu tetap Tuhan yang mengendalikan dan yang mengaturnya. Demikian juga Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan, khususnya Pak Aliong, Pak Andreas Rudian, Pak Sujan, Saudara Aliong, anak Bang Apung, demikian Ibu Mujiat dan juga Pak Acion. Berkati rapi pimpin Tuhan, jemaat-Mu yang mengalami pergumulan soal kesehatan. Biarlah tetap mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan Tuhan memulihkan kesehatannya sehingga dapat beraktivitas seperti biasa. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang dalam usia tua seperti Nenek Tia, juga Ibu Panjaitan, juga Pak Petrus Lai. Berkati orang-orang tua kami juga Tuhan. Biarlah di tengah kondisi tua tetap bersuka cita, tetap memuji, memuliakan Tuhan. Berkati juga pergumulan jemaat-Mu Tuhan di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga. Demikian juga anak-anak yang sekolah di luar Tuhan, yang di luar bodoh ini Tuhan. Kau berkati pimpin mereka Tuhan, berkati akan masa depannya dan hidupnya, sehingga mereka tetap bersandar mengandalkan Tuhan. Karena kami percaya bahwa di dalam Tuhan kami akan memiliki masa depan yang terbaik. Demikian juga Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sudah lama tidak beribadah. Kami tidak tahu apa alasannya Tuhan, tapi biarlah tangan kasih-Mu bekerja menuntun kami, menyadarkan kami bahwa kami memerlukan Tuhan. Berkati dalam setiap pergumulan apapun yang hadapi jemaat Tuhan. Biarlah setiap pergumulan yang ada semakin membawa kami untuk mengandalkan Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk TK Makedonia Tuhan. Kau berkati perkembangan TK yang ada, berkati guru-gurunya, demikian juga murid-murid yang ada. Biarlah kehadiran TK ini dapat menjadi berkat bagi masyarakat Bodo. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.